tenaga muda. Yang hadir di sini itu mayoritas tidak muda. Muda itu menurut anggaran dasar pemuda Muhammadiyah itu 18 sampai 40 gitu. Jadi kalau di atas 40 itu tidak muda begitu ya. Untuk kita bisa mendefinisikan muda itu siapa dan berapa gitu. Di masjid termasuk masjid kami, Masjid Muhammadiyah Asyuhada. Oh ya, just info dulu ya, ini berdasarkan pedoman masjid dan musola Muhammadiyah itu kami sudah mencantumkan Muhammadiyah. Jadi Masjid Muhammadiyah Asyuhada, sebelumnya Masjid Asyuhada aja. Di masjid kami, Masjid Muhammadiyah Asyuhada itu juga sama. Jamaahnya itu tua-tua begitu. Kami selalu pendekatan ke anak muda begitu. Sampai kami menegur para orang tua, kalau ada anak-anak tolong bil hikmah wal mau'izatil hasanahnya itu diuji gitu. Jadi kalau ada anak-anak rame itu bil hikmah wal mau'izatil hasanahnya itu bagaimana bapak-bapak sekalian begitu. Supaya tidak diusir, supaya tidak dimarahi, supaya merangkul begitu. Jadi kalau mau ranting cabang itu maju, mungkin di ruangan ini ada tips gitu. Bagaimana caranya supaya pemuda-pemudi itu mau aktif di cabang dan ranting. Kalau pemuda itu mau aktif di wilayah, ya otomatis lah, karena di wilayah itu ada sesuatunya begitu. Itu kita tahu semua begitu. Kalau di level daerah mungkin juga ada sesuatunya. Tapi kalau anak muda datang ke ranting, ke cabang, yang dirasa itu tidak ada sesuatunya, itu menurut saya luar biasa. Nah, dari ruangan ini kira-kira ada nggak begitu? Karena ini tantangan sampai tahun 2040-2045 anak muda ini gitu. Udahlah yang tua-tua ini termasuk saya ini karena saya tua, di atas 40 itu tua begitu ya. Udah yang tua-tua ini bagaimana caranya kita itu berpikir regenerasi begitu. Karena sebaik-baik pimpinan ranting, pimpinan cabang itu adalah mencari penggantinya yang lebih baik begitu. Nah, yang lebih baik ini generasi muda yang sekarang itu sedang overpopulasi begitu, kira-kira gitu. Sehingga masjid dan ranting dan cabang gitu, itu jamaahnya itu banyak anak mudanya begitu. Nah, mungkin saja ada tips dan trik begitu, sehingga nanti untuk melaksanakan program-program ranting dan cabang, gasnya tuh enak gitu, karena gasnya ini mesin muda begitu, mesin muda gitu, jadinya untuk menjadi cabang dan ranting yang unggul gitu, itu kiranya itu lebih mudah begitu. Gitu. Tadi disampaikan oleh narasumber tadi diambil alih oleh anak muda tadi. Saya lupa tadi itu ranting atau cabang mana itu tadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata anak muda lagi di balik situ gitu. Kemarin itu yang di mana tuh Cilengsi ternyata juga cabangnya maju, itu juga umurnya muda-muda begitu. Maju gitu di Cilengsi sampai ada bikin PTN kelas cabang, bikin PTN begitu kan, luar biasa begitu. Nasrul minallah wa biqarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman dari Ranting Pro Gebang, Masjid Asyuhada. Sudah jelas ya Pak Jamil soalnya, atau ditabung dulu berarti ya? Silakan yang berikutnya dengan Pak yang di sini dulu, apa sana? Oh yang pegang dulu, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasiruddin dari Ranting Muhammadiyah Pulau Gadung. Jadi problem yang dihadapi oleh Ranting Pulau Gadung adalah kekurangan generasi muda. Hampir sama ya setiap ranting. Cuman masalahnya adalah kami dari ranting masih punya harapan karena adanya anak-anak asuh yang kita bina, Pak. Jadi di ranting Pulau Gadung ada kurang lebih 60 anak asuh, baik yang laki maupun yang perempuan,
dengan membiayai mereka sekolah dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Namun harapan itu juga belum menjamin, karena ketika mereka sudah selesai SMA, keluar dari Muhammadiyah, kemudian nggak balik lagi. Jadi kita istilahnya, kita yang menanam tapi yang memanen orang lain. Itu yang dialami oleh Ranting Pulau Gadung. Kemudian juga karena banyak dari pengurus kami yang sudah wafat, meninggal dunia, sehingga belum ada lagi generasi-generasi muda yang datang ke Ranting. Kemudian juga di Ranting Pulau Gadung itu masjidnya kecil, cuman kanan kirinya dihempit oleh masjid-masjid NU, sehingga ketika sholat Jumat juga kalau belum jam 12 tang itu belum ada jamaah. Jadi kalau udah adzan kanan kiri baru nanti karyawan-karyawan dari Puskesmas Pulau Gadung sholatnya di situ. Tapi kalau masih jam 11 sampai setengah 12 itu masih hitungan jari yang datang. Jadi kami mohon petunjuk dari narasumber bagaimana cara mengembangkan Ranting yang di samping usianya juga udah tua, juga banyak yang meninggal dunia. Jadi sekarang tinggal mungkin ada beberapa orang saja. Yang pertama saya, kemudian Pak Haji Jainuri, kemudian Pak Astiman yang masih aktif, tapi yang lainnya sudah banyak yang meninggal dunia dan juga pindah tempat. Ya, terima kasih. Nasrullah wa fadl wa basyuminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita batasi 3 dulu ya. Nanti biar nanti fokus saya menjawabnya dari Pak Jamil. Baik, sekali lagi, satu lagi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustam Effendi dari Ranting 7 Pondok Kopi. Ketua cabang saya adalah Pak Khalid Sudarko. Begini Pak, ini sangat menarik sekali. Pak Jamed menjelaskan sangat luar biasa dari bawah hingga atas. Ya. Kemudian ini saya akan mengupas sedikit tulisan Prof. Arif, menghidupkan kembali jantung perjuangan Muhammadiyah cabang dan Ranting. Ini sangat luar biasa. Fenomena yang di Muhammadiyah sekarang tadi sudah dijelaskan bahwasannya pengurus yang sepuh-sepuh semua. Saya masuk di Ranting Pondok Kopi Bapak hampir 2 tahun seperti itu. Kita kelola, kita lihat ya bagaimana Ranting ini supaya berevolusi, supaya digemari anak muda. Di dalam ruangan ini juga ada tim saya dari Pondok Kopi, tim medsos, yang nantinya insya Allah pertemuan kita ini ditonton di seluruh Indonesia. Hari ini aja kami kajian duha di Masjid Baitul Syifa Pondok Kopi, live TikTok dengan narasumber tadi Ustadz Imron Bayhaqi, ya Wahamka, ditonton 5.000 viewer, ditonton 5.000 orang. Nah ini artinya apa? Kita tidak usah bersedih dengan teman-teman semua yang sudah berada di PRM PCM, tapi kita mensupport untuk anak-anak muda yang akan mengelola ini semuanya. Satu hal lagi, kami yang tidak terkontak dengan Muhammadiyah Sorong yang belum mengikuti PRM kami. Nah ini adalah kenapa saya bercerita ini adalah gambaran agar teman-teman PRM, PCM, ayo kita maju bersama, ayo kita berkembang bersama, besarkan Muhammadiyah. Bagaimana cara membesarkannya? Kita bangun sistem dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sedikit saya agak bertanya sedikit. Ranting itu pentingnya ada di mana? Cabang itu berkembang seperti apa perkembangannya? Ini mumpung ada Prof. Arif di sini, kami beberapa kali mengundang untuk talk show, kajian duha. Ranting kami sangat berakselerasi Bapak Ibu semua, ya, untuk mengembangkan Muhammadiyah ini. Tapi ada sesuatu, komunikasi tidak jalan. Ada hal yang terputus di tengah-tengah, yang terputus. Jadi yang tua mensupport yang muda membangun sistem supaya apa? Supaya besar nih Muhammadiyah.
kita berkegiatan hari ini, mohon izin saya liput ya. Jadi nanti PWM menonton, PCM melihat, PP melihat, oh di Pondok Kopi Masjid Baitul Syiah, Rumah Sakit Pondok Kopi ada regular meeting LPCRPM, PDM, ya, yang digagas oleh Pak John, seperti itu. Nah ini, kemudian ini membuat kita menjadi besar. Anak-anak muda mulai tertarik, mulai bergabung. Tetapi ada hal sedikit lagi satu ya, mungkin 1 menit lagi. Sedikit lagi. Ketika anak muda bergabung, kami kesulitan di KTA Muhammadiyah. Contoh, minggu lalu ada peserta kami untuk mengurus KTM ya, Kartu Muhammadiyah. Verifikasinya itu ada di Pak Sutrisno di PWM. Tapi daftarnya sampai ke Jogja sana Bapak. Nanti dikirim ke rumah. Nah ini sistem kita yang harus kita bangun lebih mudah. Itu untuk menarik anak-anak muda supaya ranting itu penting, cabang itu bisa berkembang. Sistem yang kita bangunlah sistem dari bawah ke atas, terus ke atas sampai ke bawah. Nah ini jangan terputus di tengah. Ya, suatu contoh, kami mengundang PDM untuk talkshow tadi, tapi belum direspon sampai sekarang seperti itu. Tidak mengapa, itu perjuangan Muhammadiyah ada di situ. Ya, nah ini komunikasi ini yang harus kita bangun. Jadi singkat cerita, nggak berpanjang lebar, bangunlah komunikasi dengan sistem yang bagus. Prof Ad sudah banyak membuat tulisan-tulisan, tapi itu harusnya dibuktikan seperti itu. Terima kasih. Nasrullah Fatul Qarib wa Basyiril Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rustam Effendi dari Pondok Kopi yang sudah juga menyampaikan ada juga solusinya, juga ada permasalahannya ya. Pak Rustam, untuk itu langsung aja kita serahkan ke Pak Jamed untuk diselesaikan. Saya tidak akan mampu Pak menyelesaikan ini. Sumpah. Saya cuma pengen bertukar pikiran saja. Tapi yang ini jangan diliput. Di Eropa itu, di hampir semua negara Eropa, perseteruan antara Katolik dan Kristen itu sampai 80 tahun. Itu perang Pak, bunuh-bunuhan. Nggak cuma kayak MU Muhammadiyah itu cuma sindir-sindiran di atas mimbar gitu. Enggak. Katolik dan Protestan itu perangnya sampai 80 tahun dan itu baku bunuh. Bagaimana bencinya Martin terhadap penguasa-penguasa Katolik di Italia waktu itu, sampai keluarnya 10 Amendment, 10 tuntutan. Kan agama Kristen tuh awalnya Katolik Pak, dipegang oleh penguasa-penguasa Raja Roma. Raja yang sekaligus juga menjadi kepala gereja itu ditahbiskan sebagai, ini kalau keliru mohon maklum karena yang ngomong orang Muhammadiyah. Raja itu selalu dekat dengan penguasa-penguasa agama, dan penguasa agama, para pastor itu punya hak untuk mengampuni dosa umatnya. Karena para penguasa agama juga pengen hidupnya nikmat apa, maka keluarlah fatwa yang macam-macam, entah itu benar atau enggak. Semakin banyak gemericik uang yang Anda berikan, semakin cepat dosa Anda diampuni. Nah, kelompok-kelompok Kristen yang orang bawah tuh marah. Kok begini nih beragama, nggak bener ini. Yang maha pengampun tuh hanya Tuhan gitu. Maka lahirlah Protestan. Nah, Protestan dan Katolik ini terus bersaing, bahkan sampai sekarang. Kalau orang-orang Protestan teman saya kerja dulu, anakmu nggak sekolah di Katolik, mendingan di Aliyah sekalian. Itu teman saya kerja orang di SD, dia bingung mau sekolah apa Protestan. Nah, kita dan apa akibat dari perang selama 80 tahun antara Katolik dan Protestan itu? Orang-orang sana akhirnya anak-anak mudanya frustasi. Ngapain beragama? Maka lahirlah kelompok sekulerisme.
Sekulerisme itu kan gerakan yang ingin memisahkan antara urusan agama dan urusan politik. Mengapa? Kacamatanya jangan pakai kacamata Islam. Karena orang-orang Eropa saat itu sangat benci sekali ketika urusan negara itu bercampur baur dengan urusan agama. Orang korupsi, orang bohong, orang ini dibenarkan oleh agama karena kekuasaan itu nikmat. Nah, sekulerisme itu lahir untuk mengkritik praktek buruk antara pertautan agama dan urusan politik. Maka Anda jangan terlalu membenci gerakan sekulerisme kalau tidak tahu sejarahnya. Itu bukan orang anti agama, anti Tuhan, enggak. Itu orang mengkritik. Kalau tidak benar ngurusi politik, jangan dibenar-benarkan oleh agama. Kalau mencuri ya mencuri aja, hukum gitu. Jangan karena dia dekat dengan pengurus petinggi agama lantas dibenarkan. Gitu. Nah, sekulerisme itu lahir karena itu. Nah, di Eropa akhirnya muncul gerakan sekulerisme, orang yang anti agama. Ada orang yang namanya lagi, saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agama. Gerakan apa itu? Prof. Arif? Agnostik. Saya percaya agama, saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agama. Gerakan ini muncul karena betapa orang bosen, betapa orang marah, anak-anak muda terhadap praktek keagamaan yang menurut mereka tidak adil. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Apakah anak-anak muda ini masih jauh? Anak muda kita selama masih ada sekolah Muhammadiyah, selama masih ada panti asuhan, selama masih ada layanan kesehatan yang bagus untuk masyarakat, selama kita berempati terhadap anak-anak muda, selama Lazisme itu aktif datang ke lokasi-lokasi bencana sekarang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, insya Allah kita masih dijauhkan dari frustasinya anak-anak muda. Jangan terlalu menyalahkan anak muda ketika nggak aktif di Muhammadiyah. Jangan, Pak. Anak muda tuh pusing dengan urusannya sendiri, Pak. Sekarang nyari kerjaannya setengah mati, Pak. Tamat S1 sekarang tuh banyak nyopir Grab. Anda kalau kita ke restoran-restoran tempat kopi itu jangan salah loh, pelayannya itu S1 semua tuh, Pak. Mereka sudah pusing dengan hidupnya, Pak. Orang tuanya nanya, lu di rumah mulu sih, kerja sono kayak gitu. Terus pacarnya juga, kapan nih ngelamar? Udah orangnya aktif dong di Muhammadiyah. Apaan sih? Urusan dia nyari kerja dia udah pusing. Urusan dia harus diminta meminang pacarnya, nyari kerja, merangkai masa depan. Pusing, Pak. Sekarang nih, Pak, anak saya juga udah mau sarjana. Saya deg-degan juga nih, bisa kerja ya. Bapak Ibu sekalian, maaf, jangan salahkan kalau investor Cina itu masuk ke sini membawa pekerja dari Cina. Orang Cina tuh, Pak, kerja dari jam 7 sampai jam 7. Lupa Tuhan, lupa agama, cari duit terus. Itu aja nggak kaya-kaya. Tapi kualitas pekerjaan orang Cina, mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya usaha tahu, mereka bekerjanya luar biasa. Istirahat tuh 1 jam, makan 15 menit, 45 menit tidur. Kita kan istirahatnya lama, ngobrolnya lama, gitu. Kerjanya dikit. Nah, mari kita pahami kondisi psikologis anak-anak muda yang juga sangat pusing dengan problematikanya sendiri. Maaf nih, Pak, saya bukan menyalahkan agama dan menyalahkan Muhammadiyah. Anak muda yang baru selesai sarjana dengan problematika seperti itu, jawabannya kan nggak selesai ikut pengajian Muhammadiyah, kan? Kita bisa menawarkan apa? Kalau kita bisa menawarkan lapangan pekerjaan, kita bangun kaum, kita bangun koperasi, kamu yang pegang, otomatis dia akan bermuhammadiyah. Jadi
Jangan hanya sampai keluhan kita, jangan hanya sampai pada tahap mengapa anak-anak muda nggak aktif di Muhammadiyah? Mengapa Muhammadiyah diisi orang-orang tua? Ya orang-orang tua udah punya pensiunan, Pak. Udah nggak lagi biayain anak sekolah. Kalau masih nakal juga kebangetan. Ya mikirnya ya pastilah ikut pengajian, sholat jamaah. Seumur-umuran saya gini kalau masih mikir touring, naik motor, kebangetan, Pak. Ya pastilah saya mau nggak mau bermuhammadiyah, aktif di pengajian ini karena saya juga ingin mati secara husnul khotimah kan. Saya udah nggak lagi mikir gimana ya kalau mobil ganti bannya gede, gimana kalau motor saya ubah jadi super. Nggak lagi mikir. Maka wajar kalau saya aktif di Muhammadiyah. Tapi anak-anak muda masih beda, Pak. Kontrakannya belum dibayar, yang ngeredit rumah juga masih bayar. Gitu Bapak suruh aktif di Muhammadiyah, ya berat dong Pak. Ini kita berpikir realistis. Bukan berarti mereka tidak punya kesadaran tentang akhirat. Bukan berarti mereka tidak punya kesadaran tentang agama. Tapi problem real mereka belum tentu bisa terjawab oleh kita-kita yang mengampu gerakan Muhammadiyah. Tapi saya optimis Pak, membandingkan dengan bagaimana konflik antara Kristen dan Katolik di Eropa, sehingga memunculkan gerakan sekularisme. Orang-orang jadi malas ke gereja. Banyak gereja juga akhirnya berubah jadi fungsi. Jadi ada yang dibeli masjid, kan PWM Jawa Timur juga baru gereja di Spanyol apa. Tapi apakah Katolik dan Protestan mati? Enggak. Ya, tetap hidup di mana-mana. Di Afrika malah subur, di Indonesia juga subur. Jadi saya tetap optimis bahwa gerakan Muhammadiyah selama masih kita menyalakan lilin dalam kegelapan, insya Allah kita tetap abadi. Amin. Jadi harapan saya sih, kita jangan hanya mengutuk kegelapan, tapi juga mari kita nyalakan lilin. Pak John, apa yang Pak John lakukan tuh hakul yakin banyak sekali manfaat. Dan juga bapak-bapak yang lain yang selama ini mengampu sekolah Muhammadiyah, pengajian Muhammadiyah. Memang orangnya sedikit, nggak apa-apa. Mari kita tetap nyalakan lilin. Kan memang pengajian Muhammadiyah kan nggak mungkin orangnya ribuan gitu, tangan bolak-balik ngantri, kan beda tradisi kita. Tapi tetap kita lakukan apa yang paling bermanfaat dalam pekerjaan-pekerjaan kecil kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Gitu Pak. Tapi omongan saya tadi jangan dikutip ya. Jangan masuk medsos nanti di apa di jadi Panji Pragiwaksono ya. Terima kasih Pak Japit. Jadi Bapak sekalian, tadi problem besarnya adalah regenerasi atau bagaimana sih mengajak kaula muda untuk aktif di Muhammadiyah. Jadi alasannya yaitu kata Pak Jamil, jangan dulu itu dipaksakan. Mereka masih punya urusan yang diserikan ya Pak Jamil. Belum lagi mikir masalah umat ataupun Muhammadiyah. Sehingga tentu kita nggak bisa maksa Bapak sekalian. Kalau demikian tadi ada solusi bahwa selama Muhammadiyah masih punya amal usaha atau apa namanya fasilitas untuk anak-anak muda dari mulai pendidikan kita Pak ya, dari mulai TK SD sampai perguruan tinggi, kampus, ada pesantren, ada macam-macam, maka insya Allah masih ada harapan untuk tetap meneruskan nanti generasi kita kepada generasi Muhammadiyah yang jelas kan begitu. Ini yang saya kira tadi beberapa yang sudah kita dengar jawaban dari Pak Jamil. Kemudian tadi Pak masalah dakwah melalui media, saya kira juga sangat luar biasa pentingnya Pak hari ini ya. Jadi setiap kegiatan itu ada yang mau diliput, di-share silakan, sehingga akan ada respon dari siapapun, baik itu hanya kata-kata, oh iya bagus, atau oh ini uang, ini modal untuk mengembangkan dakwahnya. Saya kira itu kan bagian dari cara Pak ya untuk mengajak orang untuk berpartisipasi. Saya kira juga luar biasa. Tapi ada gini Pak Jamil, sedikit mungkin ya Bapak sekalian. Jadi tadi kita singgung masalah pengajian di Masjid Baitul Mukhlisin di Ponorogo itu Pak. Jadi kalau nggak salah, saya juga pernah, saya orang Ponorogo Pak, asli Ponorogo. Baik di sana sampai SMP, sampai modok juga.
kemudian Jakarta, karena memang ya kegiatannya luar biasa. Jadi ada regenerasi secara mungkin biologis juga ya, maupun yang lainnya, karena memang di sana ada pengajian pagi ceria masalah Pak itu. Jadi setelah subuh itu makan, kemudian orang-orang yang punya anak diajak sholat itu kemudian dikasih uang saku Pak. Jadi rame itu. Jadi kasih makan, anak yang ikut sholat jamaah subuh kemudian dikasih uang saku untuk sekolahnya. Artinya apa tadi? Apa yang bisa diberikan oleh kita kepada anak muda yang bisa kemudian bisa mempengaruhi, oh ya anak muda dari mulai kecil sudah tahu, oh ini Muhammadiyah, oh ini masjid, ini jamaah, ini. Saya kira itu penting kan tadi kan. Artinya bisa juga melalui mulai strategis yang dari mulai bawah Pak. Jadi harus kemudian kita nafikan yang dari itu, tapi juga bisa dimulai dengan bagaimana mengajak, memancing mereka untuk paling enggak ya kenal lah, tahu atau ikut jamaah atau ikut pengajian Muhammadiyah dari mulai anak itu, dan mereka akan senang gitu. Yang penting ada apa yang bisa dibawa pulang atau dibawa oleh anak itu. Saya kira bagian dari itu Pak, pengajian yang ada di Baitul Muhsin itu. Jadi anak-anak itu suka Pak, senang kalau diajak sholat subuh pagi, karena memang ada makan dan ada uang saku kalau misalnya itu Pak. Nah ini saya kira beberapa hal juga yang saya kira tadi strategi ya Bapak sekalian, dan saya kira banyak caranya untuk bagaimana dari mulai anak TK, SD, SMP ataupun mahasiswa bisa kemudian diajak untuk kenal paling nggak walaupun belum aktif di Muhammadiyah. Dan saya kira ada MOU Pak yang kemarin dari Pak Jamal itu ketika di Banjarmasin bahwa kampus Muhammadiyah harus sinergi dengan LPJR, sehingga itu harus ya care, jangan sampai kemudian AUM atau PTM atau apa itu nggak peduli sama jabatan tinggal masuk perkaderannya itu Pak. Jadi ini juga satu hal yang sudah diputuskan oleh MOU antara LPJR dengan PTMA. Saya kira juga nanti yang di kampus atau di sekolah-sekolah ya mari kita aktifkan anak-anak kita untuk mengenal paling nggak jabatan nanti. Walau belum bisa aktif tapi paling nggak tahu dan ngerti, oh ini ini siapa ketua cabangnya, siapa ketua rantingnya dan sebagainya. Ini saya kira bagian dari yang kita mungkin di AUM Pak untuk bisa ikut membantu itu. Itu ya Bapak sekalian, terima kasih untuk 3 penanya, Pak Hilman, kemudian Pak Nasiruddin dan Pak Rustam. Saya kira cukup ya. Nanti kalau kurang nanti kontak pesen ke beliau aja ya, langsung nanti. Kalau perlu ke rumah ke Ciputat sana. Kan dia udah pensiun jadi udah banyak waktu untuk berpikir untuk Muhammadiyah. Baik, kita masih ada waktu. Mas Eda silakan buat sekalian. Yang berikutnya silakan Pak. Yang di belakang Pak Adia. Siapa dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber